Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai cek status dan callback yang ada di sini. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai cek status. Nah, cek status ini adalah API yang digunakan untuk mengecek status dari transaksi prepaid yang sudah teman-teman lakukan. Nah, di sini path-nya itu ada di API/check-status dengan metode post. Nah, cek status ini di video sebelumnya itu juga bisa dilakukan dengan melakukan top up dengan ref ID yang sama. Nah, ini cara keduanya yaitu dengan API terpisah atau API tersendiri. Nah, di sini request body-nya itu ada username, itu nomor telepon yang telah teman-teman registrasi, kemudian ada ref ID. Nah, ini ref ID-nya ini ref ID dari top up teman-teman yang sudah teman-teman lakukan. Kemudian ada sign atau signature yang berisi username, API key, dan ref ID. Nah, di sini saya sudah membuat form sederhana untuk cek status. Nah, di sini kita hanya perlu memasukkan ref ID-nya saja. Nah, kemudian actionnya adalah cek dash status. Di sini kalau kita lihat, kita refresh. Nah, ini sudah ada cek status dengan form ref ID. Nah, sekarang kita akan membuat web.php-nya terlebih dahulu, root-nya terlebih dahulu, cek dash status. Bisa copy, cek dash status. Kemudian untuk fungsinya bisa kita sesuaikan. Saya memakai cek status. Kemudian kita buat public function cek status. Jangan lupa karena ini method post, kita perlu request $request. Nah, untuk request path-nya bisa kita copy saja. Tinggal kita ganti endpoint-nya dari top up menjadi check dash status. Nah, kemudian di sini yang diminta adalah username, ref ID, dan sign. Semuanya mandatory. Jadi langsung saja kita tidak perlu product code dan customer ID. Pastikan sign-nya sudah benar, username, API key, ref ID. Nah, ini username, API key, ref ID. Oke, sudah benar. Kemudian lanjut saja, langsung kita cek ref ID statusnya. Nah, sebelumnya saya sudah pernah melakukan top up dengan ref ID pulsa handphone 10. Langsung saja kita cek status. Nah, dibalikan statusnya itu incorrect destination number. Nah, di sini kalau kita lihat responnya ini ada beberapa. Nah, yang pertama ada ref ID. Di sini data ref ID-nya. Kemudian ada status, proses, sukses atau failed. Nah, di sini dia statusnya 2, failed artinya 2. Nah, kemudian ada product code-nya. Sini hashmark 10.000, customer ID, product price, message, serial number. Nah, untuk serial number ini tergantung pada produknya. Nah, pin ini juga tergantung pada produknya sehingga tidak mandatory. Nah, bisa dilihat di sini tidak ada. Kemudian balance ini final balance teman-teman dan transaction ID serta request code, response code-nya. Nah, ini adalah data yang teman-teman dapatkan. Kalau kita lihat di sandbox-nya, nah, API sandbox report. Nah, bisa dilihat di sini hashmark 10.000 itu statusnya fail dengan ref ID pulsa handphone 10. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai callback. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di video yang pertama, callback ini digunakan untuk mengirimkan respons dari IAK ke callback URL yang bisa teman-teman daftarkan untuk mengirimkan status sukses atau fail dari suatu transaksi yang berlangsung. Nah,
callback ini sifatnya itu otomatis. Nah, parameter respons yang dikirim itu ada, kita memakai versi 2 itu ada RefID. Nah, ini sama dengan jika teman-teman melakukan cek status. Nah, hanya saja ini ditambah dengan ada sign-nya. Ini juga sama, ini contoh untuk game. Nah, ini selain game. Ini adalah contoh jika fail. Oke, langsung kita coba saja callback-nya. Nah, di sini di developer IAK ID, teman-teman bisa ke API setting. Nah, kemudian di development setting, teman-teman bisa memasukkan callback URL teman-teman. Nah, perlu diperhatikan bahwa callback URL ini hanya bisa digunakan di luar localhost. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan localhost, itu teman-teman bisa melakukan hosting terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan callback URL-nya. Nah, sebelum teman-teman melakukan hosting untuk mencoba callback URL ini, teman-teman bisa mengetikkan function yang digunakan untuk menerima callback URL-nya. Nah, teman-teman bisa memulai dengan di web PHP, kita sekali lagi menggunakan metode post. Misalnya kita masukkan callback. Nah, di sini juga callback. Di main controller, teman-teman buat suatu function. Karena ini dia adalah metode post, kita menggunakan request. Nah, di sini teman-teman bisa, misal kita hanya ingin melakukan info terhadap requestnya. Bisa mengetikkan $info dengan parameter $request. Nah, apabila sudah jadi, teman-teman bisa memasukkan code teman-teman ke dalam hosting. Nah, dan callback URL-nya bisa di-save di development setting. Nah, saya akan menunjukkan hosting saya kepada teman-teman. Oke, jadi di sini saya sudah melakukan hosting. Nah, di function callback ini, di main controllernya, teman-teman bisa mereturn sesuatu untuk menunjukkan bahwa callback sudah berhasil callback misal. Nah, oke, bisa teman-teman save aja. Nah, di sini saya menggunakan endpoint iak.valencius.my.id. Di sini tampilannya masih sama seperti yang ada di localhost saya. Nah, teman-teman bisa ke developer.iak.id dan mendaftarkan callback URL teman-teman. Nah, di sini di web PHP saya menggunakan /callback. Nah, seperti yang sebelum di hosting ini sudah ada /callback. Nah, kalau teman-teman mau testing itu bisa ada di production setting. Kita copy dulu teman-teman callback URL-nya. Di production setting kita bisa melakukan tes. Apabila teman-teman melakukan tes, ini kita melakukan dengan API v2. Nah, jika teman-teman mendapatkan error proxy authentication required, ini teman-teman bisa ke hosting teman-teman, ke app, kemudian HTTP, kemudian middleware. Nah, di verify CSRF token ini teman-teman bisa melakukan edit dan menambahkan endpoint teman-teman di sini. Nah, saya menggunakan callback. Nah, ketika saya save, kita coba ulang tes. Nah, sudah berhasil. Respon statusnya berhasil callback. Oke. Nah, di sini berarti callbacknya sudah berfungsi. Bisa teman-teman save aja ini. Successfully updating your development settings. Di sini teman-teman bisa langsung mencoba ke API Sandbox Report. Nah, di transaksi teman-teman yang sebelumnya bisa teman-teman coba ulang lagi untuk menggagalkan atau mensukseskannya. Soal di sini transaction failed, kita update. Nah, sukses. Di sini sudah failed. Nah, tadi
ketika kita melakukan hosting itu di main controllernya, di function callback itu kita hanya melakukan info. Nah, info ini keluarnya kemana? Dia akan keluar ke ini, storage, logs, kemudian laravel.log. Kita view. Nah, sudah didapatkan callbacknya. Ini failed dengan customer ID segini, HT Telkomsel, ref ID-nya 123 123. Kalau kita cocokkan dengan yang ada di sandbox, nah ini ref ID-nya 123 123 sudah sama. Jadi callback sudah bisa teman-teman dapatkan, dan teman-teman bisa menggunakan dollar request ini sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, begitu saja untuk video tutorial callback dan cek status di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman.